Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan dari pembahasan review full One Piece chapter 1145 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Boknim akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Cerita dimulai dengan memperlihatkan wilayah di dunia Elbaf di mana Zoro, Sanji, dan Goldberg sedang berburu daging untuk Loki. Mereka melakukan itu karena dengan memakan daging, hewan raksasa tersebut pasti akan membaik sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Luffy. Kemudian Zoro, Sanji, dan Goldberg pergi ke hutan di dunia bawah untuk mencari hewan besar yang bisa mereka buru. Di sana mereka menemukan seekor Brontosaurus bernama Grogisaurus. Hewan tersebut sangat besar dan tampak kuat. Ketika merasa terancam, Grogisaurus meluncurkan serangan dengan mencoba menggigit mereka. Namun, Goldberg segera menggunakan perisainya yang sangat keras sehingga gigi Grogisaurus patah saat mencoba menggigitnya. Setelah itu, Zoro dan Sanji melancarkan serangan gabungan bernama Army the Air Power Shoot. Serangan ini dilakukan dengan cara unik. Sanji melempar Zoro ke arah Grogisaurus menggunakan tendangannya. Lalu Zoro menebas hewan tersebut dengan pedangnya. Akhirnya, mereka berhasil mengalahkan Grogisaurus dengan mudah. Goldberg kemudian memberitahu bahwa ada pondok pemburu di dekat sana di mana tersedia peralatan memasak yang dapat digunakan untuk memasak daging Grogisaurus. Sanji kemudian bertanya kepada Goldberg tentang perisai miliknya yang bisa berbicara. Goldberg menjelaskan bahwa perisainya bernama Nas dan merupakan salah satu homies dari buah iblis Soru-Soru Nomi. Perisai itu menjadi hidup ketika ayah Goldberg menggunakannya dalam pertempuran melawan Big Mom sekitar 63 tahun yang lalu. Ternyata bukan hanya Nami yang menggunakan homies Big Mom sebagai senjata, tetapi ayah Goldberg juga memiliki salah satu homies berupa perisai yang memiliki jiwa yang kini diberikan kepada Goldberg. Hal ini membuat kemungkinan kalau itu adalah efek dari buah iblis miliki Big Mom. Terdapat peristiwa menarik yang dimana awan miliki Big Mom dan perisai milik Goldberg masih dapat berbicara selayaknya memiliki ruh makhluk hidup. Hal ini menandakan bahwa kekuatan Big Mom masih berefek sampai sekarang. Walaupun Big Mom telah dikalahkan Luffy dalam arc Wano jatuh ke dalam lava, terdapat kemungkinan kalau Big Mom masih hidup atau mungkin buah iblisnya langsung jatuh ke tangan orang lain seperti halnya daur ulang buah iblis yang muncul tiba-tiba tanpa terpikirkan sebelumnya. Setelah itu, Zoro, Sanji, dan Goldberg pun pergi ke pondok untuk mengambil peralatan memasak agar Sanji bisa memasak daging dari hewan buas yang mereka buru tadi. Kemudian mereka kembali ke tempat Loki dan yang lain. Di sana Loki menceritakan soal kesatria suci. Dia bilang dua orang Tenryubito kuat yang menyebut diri mereka sebagai kesatria suci tiba-tiba muncul dan menyerangnya. Berhubung Loki sedang dalam keadaan terantai, maka tidak ada yang bisa dia lakukan selain menerima serangan tersebut. Hajrudin pun bertanya apakah orang-orang tersebut punya dendam tertentu pada Loki. Ketika Loki berulah di luar pulau Elbaf dulu, Loki lalu menjawab tidak, karena kalau dulu dia berurusan dengan orang-orang itu, maka tentu sekarang dia telah jadi raja dunia. Maksud Loki, jika pada masa lalu dia bertarung melawan pemerintah dunia, mungkin dia percaya diri akan menang dan sudah mendapatkan posisi raja dunia. Sekarang ini tentu hal tersebut hanya bagian dari kepercayaan diri Loki saja. Walau dia sangat kuat, kita semua tahu bahwa mengalahkan pemerintah dunia seorang diri adalah hal yang mustahil. Di sana ada kesatria suci, para Gorosei, dan juga Im-sama. Pihak Angkatan Laut juga bekerja untuk mereka sehingga melawan pemerintah dunia, sama seperti melawan Angkatan Laut juga. Loki seorang diri saja tak akan sanggup untuk menghadapi semua itu. Kemudian di sana terlihat Luffy mulai memakan daging Grogisaurus yang Sanji masak tadi. Si topi jerami itu tampak mengonsumsinya dengan sangat lahap sehingga Sanji pun menegurnya karena seharusnya daging tersebut untuk Loki yang sedang terluka. Setelah ditegur oleh Sanji, dengan spontan Luffy menyodorkan daging itu ke arah mulut Loki, yang mana Loki tampak mengeluh karena daging yang disodorkan Luffy masih panas. Gerd pun bilang jika Luffy melakukan itu, maka luka-luka Loki yang tadi telah dirawat akan menjadi terbuka lagi. Loki marah kepada Luffy karena si topi jerami itu begitu sembrono. Melihat Loki yang marah malah membuat Luffy bilang bahwa rupanya Loki telah kembali bersemangat. Luffy yang melihat Loki kesulitan menelan daging Grogisaurus pun mengambil suap untuk diberikan kepadanya. Tapi suap itu malah tumpah di tubuh Loki sehingga lagi-lagi Loki kesal dan meminta Luffy untuk menjauh darinya. Lucunya, diam-diam Garp malah mengacungkan jempol kepada Luffy karena si raksasa wanita itu dari dulu membenci Loki. Tidak lama berselang, mereka kembali mengobrol serius. Loki bilang Luffy benar-benar terlihat sangat ingin bertemu dengan si rambut merah. Loki pun berkata dia bisa memahami perasaan kagum Luffy terhadap sosok bajak laut yang Luffy temui pada masa kecil. Mendengar itu membuat Luffy berkata sepertinya Loki juga memiliki seseorang yang dia kagumi sejak kecil. Dengan jujur, Loki mengungkapkan bahwa perkataan Luffy itu benar. Memang ada sosok yang dia
kagumi sejak masih anak-anak. Saat menceritakan soal ini, kilas balik pun dimulai pada masa lalu. Loki bertemu dengan seorang bajak laut ketika Loki masih kecil. Wajah dari bajak laut ini masih ditampilkan berupa siluet saja, tapi dapat diketahui bahwa dia adalah sang legenda Rox di Sebek. Loki sangat mengagumi Sebek sehingga Loki kecil meminta Sebek untuk membawanya pergi sebagai kru. Hal itu tentu mengingatkan kita kepada permintaan Luffy terhadap Shanks saat di desa Fusa dulu. Namun bedanya, Sebek tidak sebaik Shanks. Shanks adalah orang yang ramah dan suka bercanda dengan Luffy, sehingga walau Shanks menolak permintaan bocah itu, dia menolaknya baik-baik bahkan dengan cara yang lucu. Sedangkan Sebek, dia menolak tegas permintaan Loki dengan cukup kasar karena Sebek berkata dia sedang tidak mencari seorang anak-anak di Elbaf, melainkan ingin bertemu teman sahabatnya yaitu Raja Harald. Belum diketahui apa maksud Rox di Sebek ke Elbaf, namun Rox tahu mengenai seluk-beluk Elbaf. Tak terima mendapat penolakan, Loki kecil pun dengan nekat menantang Sebek untuk berduel. Rupanya Sebek menerima tantangan tersebut. Pertarungan pun terjadi dan tentu saja Loki kecil kalah dengan telak. Sebek menghajarnya secara habis-habisan. Terlihat Loki tergeletak di tanah dengan tubuh penuh luka dan tertancap sebilah pedang di tempat itu. Juga ada Shirohige muda yang menyaksikan pertarungan itu. Shirohige yang kita tahu memiliki sifat yang jauh lebih baik dibanding Sebek. Dia berkata bahwa kaptennya sangat berlebihan karena memakai pedang sungguhan untuk bertarung melawan seorang bocah. Namun Sebek tidak mempedulikan hal itu dan meminta Shirohige untuk diam saja. Posisi Sebek dengan Shirohige ini seperti kapten dan wakil kapten, yang mana jika sang kapten bertindak berlebihan, maka sang wakil kapten akan menasihatinya. Jadi ketika Rox di Sebek bertindak ceroboh dan berlebihan, ada Shidohek yang siap menasihati. Namun karena Sebek adalah orang yang keras kepala, maka nasihat dari Shirohige sebagian besar tidak didengarkan. Kelas balik pun berakhir dan memperlihatkan Loki yang berkata bahwa dia lahir pada era yang salah. Loki ingin tumbuh besar dalam era kejayaan bajak laut Rox agar bisa diizinkan untuk bergabung dengan mereka. Namun ketika Loki tumbuh dewasa, kelompok tersebut sudah hancur di Pulau Gadfell 38 tahun yang lalu. Seperti yang dibahas sebelumnya, ada kemungkinan bahwa Rox di Sebek masih hidup. Tidak ada konfirmasi bahwa dia sudah mati. Yang selalu dikatakan oleh orang-orang adalah dia menghilang bersama dengan Pulau Gadfell. Ambisi Loki untuk menghancurkan dunia termotivasi dari Rox di Sebek dan di Elbaf. Juga ada berbagai persepsi tentang Dewa Matahari Nika. Ada yang menganggapnya sebagai dewa pembebas dan ada juga yang menganggapnya sebagai dewa penghancur. Nah, jika Luffy adalah Nika yang merupakan dewa pembebas, maka Rox di Sebek itu adalah Nika yang merupakan dewa penghancur. Oda juga pernah berkata bahwa ada seorang King Legend atau legenda yang bersembunyi yang akan menghalangi jalan Luffy suatu saat nanti. Legenda yang dimaksud itu tentu adalah Rox di Sebek. Berhubung tadi ada indikasi kalau buah iblis bisa respon seketika dimanapun berada setelah pengguna sebelumnya mati, maka di era saat ini yang paling memungkinkan besar orang yang dimaskut menghalangi Luffy adalah Marshal di Tek atau Kurohige si Ompong. Matahari diperlihatkan hutan di dekat desa barat seperti yang kita tahu di sana ada Gaban bersama dengan bajak laut Jin Warrior yang sedang melawan monster besar ciptaan Gillingham dari mimpi buruk anak-anak. Brogy pun berkata bahwa para monster itu tampak seperti sebuah pasukan. Kemudian Gaban melompati para raksasa dan melancarkan serangan kepada sosok monster yang mirip dengan Loki. Dia mampu membelah monster itu dengan sangat mudah memakai kapaknya. Gaban pun bilang seandainya anak-anak tahu kemampuan Loki yang sebenarnya seperti apa, maka monster yang akan tercipta dari ketakutan mereka pasti jauh lebih kuat dari ini. Jadi Gaban adalah orang yang tahu betul bahwa Loki yang asli memiliki kekuatan luar biasa. Setelah itu Gaban berkata dia merasakan kehadiran dari 3 orang yang tidak bisa menyembunyikan diri sepenuhnya dari Kenbun Shokuhaki. 3 orang itu tentu adalah para ksatria suci. Sebenarnya para ksatria suci memiliki kemampuan untuk menghilangkan aura keberadaan. Namun seperti yang Gaban bilang, mereka tidak bisa menyembunyikan diri mereka sepenuhnya dari Gaban. Itu artinya Gaban memiliki Kenbun Shokuhaki luar biasa sehingga tidak bisa dikelabuhi oleh para ksatria suci. Dia juga berkata jika Elbaf sudah menjadi tidak aman seperti ini, maka dunia pun pasti akan berakhir. Kata-kata tersebut mengindikasikan bahwa Gaban tahu bahwa salah satu pemicu perang akhir dalam dunia ketiga ini adalah kekacauan di Pulau Elbaf. Beralih ke tempat lain, terlihat tim pemadam kebakaran para raksasa berusaha untuk memadamkan api yang ada di dekat sekolah Walrus. Namun mereka kesulitan untuk melakukannya. Hal ini menjadi masalah serius karena para murid yang sedang berjalan sambil tidur menuju ke arah kebaran api itu. Dalam chapter lalu, Saul mencoba menolong mereka memakai
tali untuk menarik tubuh anak-anak itu satu persatu ke belakang, tapi dia diganggu oleh kedatangan monster serigala. Dalam chapter terbaru ini, Saul memang berhasil mengalahkan monster tersebut, tapi dia tetap tidak bisa menghentikan semua anak-anak yang sedang tertidur sambil berjalan itu. Untung saja Kalan yang membawa Nami, Usopp, Brook, dan Jinbei sudah datang ke sana. Jinbei pun segera beraksi memakai teknik bernama Cloud Current Shoulder Throw untuk memadamkan api yang berkobar di tempat itu. Sebagai seorang manusia ikan yang hebat, kemampuan Jinbei jauh lebih bisa diandalkan dari tim pemadam kebakaran para raksasa. Kalan pun memuji Jinbei karena dengan memadamkan api di sana, dia membuat para anak-anak raksasa selamat. Kalan berkata, anak-anak itu memang membenci dirinya, tapi dia masih menganggap mereka semua sebagai teman. Nami senang mendengar itu, lalu dia bilang pada Kalen untuk tenang saja, karena mereka pasti akan menyelamatkan semua anak-anak tersebut. Namun tiba-tiba hal tak terduga terjadi di sana. Secara mengejutkan, Gunko muncul di hadapan mereka semua, membuat semuanya langsung menjadi terkejut. Gunko pun bilang pada Kalen bahwa ternyata masih ada bocah lain selain para murid di sekolah Walrus tadi. Kalen bertanya siapa wanita itu, tapi Gunko hanya menanggapi dengan bilang bahwa Kalen adalah anak yang penuh dengan semangat. Kemunculan Gunko di sana tentu akan membuat alur pertempuran menjadi semakin menarik karena kita akan melihat pertarungan seru antara kesatria suci itu melawan para kru bajak laut topi jerami. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1145. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.